Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11E kelompok 8 ingin mengerjakan tugas PKWU tentang budidaya ikan ternak. Kenalkan, nama saya Danisa Mazayani Irwansyah. Nama saya Rida Khairan Nabihan. Nama saya Muhammad Raffi Raharjo. Nama saya Muhammad Ibnu Salis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Mazayani Irwansyah. Saya dari kelas 11C. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Syuhada. Mak atau lokasi budaya di mana, Pak? Desa Cirarap, Legok, Jenis ikan yang dibudidayakan apa, Pak? ikan gurame. Sistem budidayanya seperti apa? Membesarkan ikan dari kecil sampai besar. Usahanya udah berjalan berapa lama, Pak? Kalau di sini baru 2 tahun, tapi sebenarnya kurang lebih udah 6 tahun. Sejak kapan Bapak mulai usaha budidaya ikan konsumsi? Sejak 6 tahun lalu. Yang selanjutnya, alasan memilih jenis ikan tersebut untuk dibudidayakan. Alasannya harganya stabil, terus banyak yang gemari, banyak yang suka, kecil ataupun besar ikannya. Ya. Bagaimana proses persiapan kolam dan media budaya ikan? Proses persiapan itu lumayan panjang. Terus pembudidaya persiapan itu kalau kita jabarkan juga lumayan panjang. Artinya kita perlu persiapkan dari pertama itu, intinya kita harus persiapkan lahan, kemudian budget, dan juga jenis ikan yang akan kita budidayakan. Coba. Dari mana bibit ikan diperoleh dan bagaimana ciri bibit yang baik? Jenis ikan yang diperoleh itu kita melalui seleksi ya. Jadi kita nggak asal untuk mendapatkan jenis bibit itu, kita harus ada seleksi di mana kita membutuhkan calon indukan yang bagus untuk bisa berhasil dipijah. Kemudian nanti begitu sudah bertelur kita akan rawat, kemudian kita besarkan, kemudian kita jual. Terus apalagi tadi? Dan ciri-ciri bibit yang baik. Ciri-ciri bibit yang baik itu bisa kita lihat dari fisiknya, yaitu ikannya nggak sakit, nggak cacat, kemudian sudah matang donat untuk dipijah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Bapak, pakan apa yang digunakan dan seberapa sering pemberian pakan dilakukan? Pakan untuk berbudidaya gurame itu, pertama bila ikan itu masih kecil kita pakai pakan hewani, kemudian beranjak sudah mulai dewasa kita kasih pakan pabrikan, kemudian jangan lupa juga kita kasih pakan hewani, dan juga nabatinya juga kita harus berikan. Oke. Bagaimana cara menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat, Pak? Harus sering dipantau, terutama pengontrolan kolam air itu paling tidak kita harus lakukan pergantian air atau kuras air selama 1 bulan, minimal 1 bulan 1 kali. Lalu penyakit apa yang sering menyerang ikan dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Penyakit yang sering menyerang ikan, khususnya pada ikan gurame yang masih kecil, itu sering terjadi pada
jenis jamur ikan, kemudian juga bakteri dan juga virus juga bisa. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam budidaya ikan, Pak? Kendala yang sering dihadapi dalam budidaya ikan itu berupa faktor cuaca mempengaruhi, kemudian kesehatan ikan juga mempengaruhi, kemudian pada kualitas air yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan. Oke, selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ikan siap panen, Pak? Untuk ikan jenis gurame, waktu yang dibutuhkan dari ikan berusia 1 hari sampai ikan berusia atau berbobot 500 gram itu membutuhkan 1 tahun lebih, Pak. Kemana hasil panen yang dijual? Ke pasar, pengepul, atau restoran? Oke, untuk hasil panen di sini saya ini menjual ke berbagai konsumen, misalkan bisa dijual ke perorangan, kemudian ke pasar juga, atau ke pengepul juga bisa. Apakah harga ikan stabil? Mengapa, Pak? Ya, jadi begini, kenapa harga ikan gurame itu stabil? Karena memang salah satunya jenis perawatan ikan gurame ini terbilang unik ya. Kenapa? Karena pertumbuhannya sangat lambat, membutuhkan waktu lama, sehingga disitulah proses yang membuat harga ikan stabil dan juga sangat diminati oleh semua kalangan. Menurut Bapak, apakah usaha budidaya ikan konsumsi menguntungkan? Ya, budidaya ikan konsumsi itu sangat menguntungkan, khususnya di ikan gurame. Saran modal awal dan keuntungan boleh perkiraan, Pak? Modal awal sampai ke keuntungan itu diperkirakan bisa mencapai 100 hingga 150%. Saran Bapak bagi pelajar yang ingin mencoba usaha budidaya ikan gimana, Pak? Nah, saran saya bagi pelajar, khususnya untuk pemula, sebaiknya tekuni kegiatan budidayanya itu sebaik-baiknya, karena budidaya ikan, khususnya ikan gurame ini sangat diminati banyak orang. Jadi kalau memang bagi mereka yang masih mau belajar atau pemula-pemula ini bisa mulai ditekuni dari sekarang.